kalangan ulama, yaitu wala syak annahu la yumkinu ayyakuna ta'arudun baina sahihil maquli wa sahihil ma'qul, yang artinya tidak mungkin terjadi pertentangan antara dalil yang valid dengan logika yang jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah atas kehendak Allah sehingga kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bernafas sampai detik ini. Baik, di sini langsung saja saya akan melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas UAS dari matkul kajian matan. Jadi di sini akan menjelaskan tentang bab kritik terhadap riwayat yang bertentangan dengan akal, indera, atau sejarah. Di sini bahan kajiannya adalah dari kitab Manhaj Naqdul Matan. Nah, Manhaj Naqdul Matan ini adalah kitab karya Shalahuddin bin Ahmad Al-Ibribi. Di sini saya langsung ke Al-Fasl Tsalits, yaitu kritik matan, kritik terhadap riwayat yang bertentangan dengan akal, indera, atau sejarah. Di kitab tertulis Naqdul Marwiyati al-mukhalafati lil aqli awil hasi awit tarikh. Jadi kritik terhadap riwayat yang bertentangan dengan akal, indera, atau sejarah. Nah, hal yang menunjukkan kepada kita tentang kebatilan sebagian riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya pertentangan riwayat tersebut dengan akal, indera, atau persepsi fisik, atau sejarah. Jadi itu salah satu diterimanya hadis atau periwayatan tersebut harus mencukupi dari ketiga konsep tadi. Jadi kita langsung mulai dalam pembahasan Al-Fasl Tsalits. Pembahasan pertama ini riwayat yang bertentangan dengan akal. Standar pertama adalah akal, namun bukan akal yang liar. Nah, jadi Musonef juga sudah menjelaskan di dalam kitabnya tadi bahwa bukan akal yang liar, melainkan akal yang jernih dan terbimbing Al-Quran. Prinsipnya sederhana, kebenaran wahyu dan kebenaran logika berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keduanya tidak mungkin saling bertentangan. Nah, sang musonef juga menuliskan kaidah, salah satu kaidah yang masyhur di kalangan ulama, yaitu wala syak annahu la yumkinu ayyakuna ta'arudun baina sahihil maquli wa sahihil ma'qul, yang artinya tidak mungkin terjadi pertentangan antara dalil yang valid dengan logika yang jernih. Contohnya di dalam kitab tersebut ada hadis yang mengesankan Nabi menyuruh suami untuk mempertahankan istri yang serong atau istri yang berbuat yang tidak semestinya. Secara akal, Nabi tidak mungkin melegalkan kemungkaran. Nah, begitu juga di dalam kitabnya tersebut juga disebutkan contoh mengenai haid. Di hadis menyebut haid adalah sebagai hukuman khusus bagi Bani Israel. Nah, padahal secara biologis haid adalah sunnatullah bagi seluruh wanita. Nah, di sini akal membantu kita untuk memfilter riwayat tunggal, riwayat yang janggal. Nah, tersebut adalah pembahasan dari riwayat yang bertentangan dengan akal. Selanjutnya di kitab juga menjelaskan pembahasan kedua, yakni riwayat yang bertentangan dengan indera atau fakta fisik.
Selanjutnya adalah kritik berdasarkan indera atau kenyataan fisik. Islam adalah agama yang realistis. Nabi tidak pernah meminta kita menutup mata dari apa yang secara nyata kita lihat dan rasakan. Jika sebuah hadis mengabarkan sesuatu yang secara fisik mustahil atau bertentangan, nah maka itu tanda riwayat tersebut bermasalah, patut dipertanyakan. Namun, hal ini bukan berarti bahwa semua yang beliau sampaikan harus dijangkau oleh indera. Ada dua perbedaan besar di sini, yaitu yang pertama, jika beliau mengabarkan perkara yang tidak terjangkau oleh indera atau hal gaib, nah maka kita wajib mengimaninya. Namun di sini, jika beliau mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ditangkap oleh indera secara nyata, maka itu tidak mungkin berasal dari beliau. Nah, di dalam kitab diberikan contoh tentang Hajar Aswad. Ada sebuah riwayat ya. Ada riwayat yang menyebutnya sebagai permata surga yang cahayanya bisa menerangi dunia. Namun, secara fisik ia adalah batu. Umar bin Khattab pun menegaskan di dalam kitab tersebut bahwa ia hanyalah batu yang tidak memberi manfaat secara mandiri. Begitu juga hadis tentang bersin sebagai tanda kebenaran. Fakta fisik membuktikan banyak yang tetap berbohong meski bersin. Musonef berkata, kenyataan yang disaksikan oleh indera menunjukkan bahwa Hajar Aswad adalah salah satu batu dunia. Jika ia turun dalam keadaan putih, seharusnya ia tetap pada sifat aslinya. Batu tersebut adalah tanda untuk memulai tawaf di sekeliling Ka'bah. Demikian pula rukun Yamani dan makom Ibrahim. Semuanya hanyalah batu-batu yang digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Baitullah yang diberkahi ini. Perkataan Umar juga menunjukkan batas pengetahuan maksimal beliau tentang batu tersebut. Seandainya batu itu memang berasal dari surga, tentu ia akan memiliki kedudukan yang berbeda dalam pandangan Umar. Namun kenyataannya Umar juga menganggap batu itu ya sebatas batu dari dunia. Tuh. Lanjut dalam kitab tersebut pembahasan ketiga, yakni riwayat yang bertentangan dengan sejarah. Nah, setelah kita membahas tentang riwayat yang bertentangan dengan akal, kemudian kenyataan fisik, yang terakhir ini adalah pembahasan riwayat yang bertentangan dengan sejarah. Terdapat beberapa riwayat yang bertentangan dengan fakta-fakta yang telah tetap secara historis. Hal ini membuat kita meragukan keabsahan riwayat tersebut dan menyimpulkan bahwa para perawinya telah mengalami kekeliruan atau waham. Musonef tidak mengatakan bahwa semata-mata pertentangan dengan sejarah menjadi alasan mutlak persoalan. Fakta sejarah tersebut haruslah telah terbukti secara pasti. Jika demikian, maka kita menolak riwayat-riwayat ahad atau riwayat tunggal. Yang menyelisihnya, hal ini dikarenakan riwayat ahad bersifat dzon, sehingga tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah pasti, apa yang telah tetap secara pasti atau qat'i, atau mendekati pasti. Kritik sejarah sangat efektif membongkar kepalsuan. Ada hadis menyebut Ali bin Abi Thalib sudah sholat formal sehari setelah wahyu turun. Maksudnya di sini Ali bin Abi Thalib, ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah melakukan beribadah kepada Allah sudah sangat lama. Dari sebelum As-Sabiqul Awwalun itu beliau sudah melakukannya sholat selama bertahun-tahun. Nah, maka hal itu sudah sangat jelas dengan fakta sejarah. Karena fakta sejarah, para sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam atau As-Sabiqul Awwalun itu masuk Islamnya dengan jangka waktu yang berdekatan. Nah, dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa riwayat tersebut bertentangan dengan fakta sejarah, maka ini patut dipertanyakan. Nah,
Dari sekian pembahasan bab 3 pada kitab Manhaj Naqdul Matan, itu bahwa intinya kita harus menghati-hati bila ada riwayat yang bertentangan dengan akal, fakta fisik atau fakta sejarah, patut dipertanyakan sekali. Karena tidak mungkin, di awal tadi sudah dikatakan, tidak mungkin riwayat-riwayat Nabi itu bertentangan dengan akal, kecuali yang tidak bisa dijangkau oleh akal seperti hal gaib, itu kita harus mengimaninya dan itu benar adanya. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Bila ada salah katanya, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dalam sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa. Sekian dari kami. Saya Muhammad Syail Al-Hami, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.